Sore itu udara terasa ganjil. Bukan karena hujan yang sejak tadi menggantung di langit. Bukan pula karena angin yang menerobos masuk dari jendela dapur. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, sesuatu yang tidak bisa kutangkap. Tapi kian lama semakin menekan ruang di sekitarku. Aku sedang memotong bawang ketika langkah-langkah pelan terdengar dari arah ruang tamu. Bukan langkah orang baru datang. Bukan pula langkah orang yang terburu-buru. Langkah itu seperti suara seseorang yang berusaha menyembunyikan keberadaannya. Aku berhenti memotong. Menoleh perlahan. Di depan pintu kamar tamu, berdiri Naya, kakak iparku. Wanita yang selama ini ku kenal selalu ceria, rapih, dan lebih sering menenangkan orang lain daripada menangis. Tapi sore itu, sosoknya terlihat jauh berbeda. Tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar. Dan ketika ia sedikit menunduk, aku melihat jelas, air mata jatuh dari sela jarinya. Aku terdiam beberapa detik. Seakan tubuhku butuh waktu untuk memahami pemandangan yang tidak seharusnya kulihat. Naya? Suaraku pelan, hampir berbisik. Ia tersentak, seperti seseorang yang tertangkap sedang melakukan sesuatu yang memalukan. Cepat-cepat ia memalingkan wajah, mengusap pipinya dengan kasar. Seolah air mata itu bisa hilang begitu saja hanya karena ia menginginkannya. Oh, Aira, aku cuma... Ya ampun, maaf, aku cuma... Kebanyakan mikir. Senyumnya dipaksa. Matanya masih basah. Aku menatapnya tanpa berkata. Tangisku sendiri kadang mudah kusembunyikan. Tapi mata orang yang baru menangis, terlalu sulit menipu. Ada apa? Tanyaku lembut. Naya menggeleng cepat. Nggak apa-apa. Tapi kamu. Aku cuma masuk angin. Potongnya buru-buru. Masuk angin? Alasan paling kuno, paling tidak masuk akal, dan paling sering digunakan ketika seseorang ingin berbohong. Air mata bukan gejala masuk angin. Aku menutup kompor, melepas apron, lalu berjalan mendekat. Naya, kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke aku. Kataku pelan. Kita keluarga. Ia memalingkan wajah. Dalam sepersekian detik, aku melihat pancaran ketakutan di matanya. Bukan sedih. Bukan marah. Naya, siapa yang bikin kamu begini? Tanyaku hati-hati. Ia langsung membeku. Seluruh tubuhnya seperti disambar listrik kecil. Tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berkedip. Tangannya yang memegang kusen pintu mengerut. Menggenggam terlalu kuat hingga buku jarinya memutih. Lalu pelan, sangat pelan, ia berbisik. Kalau aku bilang, kamu pasti nggak akan percaya. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang cara bicara Naya, parau, putus, dan terlalu berat, yang membuat dadaku ikut sesak. Aku bakal percaya. Coba ceritain. Ia menunduk. Air mata jatuh lagi. 1, 2, lalu 3. Menetes ke lantai tanpa ia usap lagi. Itu, bukan tentang aku, Aira, katanya. Ini tentang seseorang yang kamu percayai. Aku mengerutkan dahi. Seseorang yang aku percayai? Siapa? Mas Bayu? Kakakmu? Naya menggeleng pelan. Bukan suamiku. Lalu siapa? Ia membuka mulut. Sangat lambat. Seolah setiap huruf yang akan keluar membawa beban berat. Itu tentang. Tiba-tiba, suara pagar rumah terbuka memotong kalimatnya. Aku dan Naya sama-sama tersentak. Ada langkah tergesa. Langkah yang kukenal dengan sangat baik. Langkah seseorang yang setiap malam kudengar masuk rumah. Raka, suamiku. Wajah Naya langsung berubah pucat. Ia menghapus air mata panik, merapikan rambut, berdiri terlalu cepat sampai hampir tersandung. Naya, tunggu. Kamu tadi mau bilang. Jangan bilang kamu lihat aku begini. Bisiknya cepat. Ketakutan luar biasa terpancar dari matanya. Naya, siapa yang? Aku serius. Aira, jangan bilang apapun. Pintu depan terbuka. Raka masuk, senyumnya biasa. Terlalu biasa. Seperti datang dari dunia yang sama sekali berbeda dari suasana tegang yang baru saja terjadi.
Hei, kalian lagi ngobrol apa? Tanyanya santai sambil melepas sepatu. Naya langsung mundur selangkah, memalingkan wajah agar Raka tidak melihat matanya yang merah. Enggak, cuma ngobrol biasa, katanya terbata. Aku menatap Raka, menatap Naya, menatap jeda aneh di antara mereka. Lalu sesuatu menyentakku. Tatapan cepat Naya yang hanya berlangsung sedetik. Tatapan yang penuh ketakutan. Tatapan yang seperti berkata, "Tolong, jangan percaya apa yang kamu lihat." Saat itu aku tahu, apapun yang membuat Naya menangis, bukan hal kecil. Dan siapapun yang membuatnya begitu, bukan orang asing, bukan orang jauh, tapi seseorang yang sangat dekat denganku. Dekat, sampai aku tidur di sebelahnya setiap malam. Dadaku tiba-tiba berat, seperti ada batu besar yang jatuh di dalamnya. Aku belum tahu ceritanya, belum tahu rahasianya. Tapi satu hal aku yakin, air mata Naya bukan permulaan dari masalah. Air mata itu tanda bahwa badai yang jauh lebih besar sedang menuju ke hidupku. Hari itu terasa berjalan jauh lebih panjang dari biasanya. Setelah kejadian sore tadi, pikiranku terus memutar ulang momen ketika aku melihat Naya menangis, lalu panik ketika Raka datang. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang membuatku merinding setiap kali aku mengingatnya. Bukan sekadar takut, bukan sekadar sedih, tapi ketakutan pada seseorang yang tidak seharusnya ia takuti. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar, Naya bukan tipe orang yang mudah menangis. Ia keras, kuat, dan selalu menjaga perasaannya. Jadi, apa yang terjadi sampai membuatnya terisak seperti anak kecil? Malam itu, setelah makan malam penuh diam dan kecanggungan, Raka masuk ke kamar lebih dulu. Ia bilang lelah, tapi matanya tidak terlihat lelah. Justru tampak gelisah, seperti seseorang yang sedang menyimpan sesuatu di balik senyum manisnya. Aku menggigit bibir, memandangi pintu kamar yang tertutup. Naya sudah pulang ke rumahnya 1 jam lalu, tapi masih tidak memberi penjelasan. Ia cuma berkata, "Aira, maafkan aku belum siap cerita." Sebelum menaiki mobilnya dengan wajah masih sembab, aku sudah hampir menyusulnya. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Sesuatu yang terasa seperti tangan tak terlihat menarikku mundur. Akhirnya aku berjalan ke kamar bersama pikiran yang berkecamuk. Raka sedang di depan cermin ketika aku masuk. Ia sedang melonggarkan dasi sambil menatap bayangannya sendiri, tapi cara ia memandang, terlalu lama, terlalu dalam, membuatku berpikir ia tidak sedang menatap dirinya, melainkan sesuatu di belakang matanya. "Capek?" tanyaku pelan. Raka mengangguk singkat. "Iya, hari ini berat. Ada masalah di kantor." "Biasa saja. Kamu kenapa? Dari tadi kelihatan aneh." Aku menahan napas. Kalau aku bilang, kakak iparku tadi menangis dan takut sama seseorang, apa Raka akan marah? Apa ia akan menghindar? Atau apa ia akan berubah? Pertanyaan itu justru membuatku mundur. "Enggak apa-apa," kataku akhirnya. "Cuma capek juga." Raka tersenyum kecil, tapi entah kenapa, senyum itu terasa palsu. Terpaksanya terlihat jelas. Dan ketika ia mendekat dan mencium keningku, tubuhku menegang, bukan karena risih, tapi karena sesuatu dalam dirinya terasa berbeda. "Besok aku pulang agak malam," katanya santai sambil membuka kancing kemeja. "Ada meeting tambahan." "Meeting tambahan?" Raka jarang sekali meeting sampai malam. Kantornya biasanya sepi setelah jam 6. Jantungku berdetak lebih cepat. "Meeting apa?" tanyaku lebih pelan dari seharusnya. Ia mengangkat bahu. "Presentasi revisi. Jangan tunggu aku ya." Selesai. Tidak ada detail. Tidak ada penjelasan. Seolah-olah ia sengaja membuat pernyataannya pendek agar tidak bisa kutanya lebih jauh. Aku hanya mengangguk meski seluruh tubuhku terasa gelisah. Beberapa jam kemudian, rumah sudah gelap. Raka sudah tidur. Napasnya teratur. Tubuhnya tenang. Terlalu tenang. Dan seperti malam sebelumnya, aku tidak bisa memejamkan mata. Hingga suara kecil dari luar kamar membuatku duduk tegak. Suara getaran ponsel.
Bukan ponselku. Bukan juga bunyi alarm. Bunyinya berasal dari meja kerja Raka. Pikiranku berperang. Aku tidak mau menjadi istri yang mencurigai tanpa alasan. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan suara getaran yang datang berkali-kali. Seperti seseorang yang sangat ingin Raka membacanya. Dengan langkah perlahan, nyaris tanpa suara, aku bangkit dari tempat tidur. Suara getaran itu masih terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aku mendekati meja. Ponsel Raka tergeletak di atasnya. Layar menghadap ke bawah. Bahkan dari jarak jauh, getarannya terasa, memaksa. Seolah ada pesan yang harus sekali dibaca. Tanganku terulur. Regu. Tapi rasa takut yang kuperas sejak sore tadi membuat keberanianku tumbuh tanpa kusadari. Aku membalik ponselnya. Layar menyala. Dan pada layar terkunci itu, tampil notifikasi pesan masuk. Dari Naya. Kita harus bicara sebelum semuanya terlambat. Wajahku langsung pucat. Jantungku menghantam tulang rusukku. Kenapa Naya menghubungi Raka malam-malam begini? Dan tentang apa sampai ia mengirim pesan seputus asa itu? Dengan tangan gemetar, aku membuka detail notifikasi itu, tanpa masuk isi chat. Sekadar melihat preview. 1 kalimat muncul. Potongannya masih jelas. Aku nggak bisa nutupin terus. Rak, sebelum Aira tahu. Dadaku seolah ditarik ke bawah. Nafasku hilang. Pikiranku terjun bebas. Apa yang sebenarnya Raka sembunyikan? Dan kenapa Naya terlibat? Apa rahasia mereka? Sebuah bunyi kecil terdengar dari belakangku. Aku tersentak. Raka menggeliat di ranjang. Aku buru-buru meletakkan ponsel di tempat semula dan kembali ke tempat tidur. Tetapi tubuhku gemetar begitu parah hingga kasur ikut bergetar. Aku berbaring menghadap dinding. Air mata mengalir perlahan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi antara suamiku dan kakak iparku. Tidak tahu kenapa Naya menangis seperti orang ketakutan. Tidak tahu apa yang membuat Raka menyembunyikan pesan-pesan itu. Yang ku tahu hanya satu. Apapun rahasianya, itu lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Dan besok malam, saat Raka tidak di rumah, aku harus mencari tahu. Esok paginya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala berat. Walaupun tubuhku terbaring di kasur selama berjam-jam, tak satu pun menit yang benar-benar terasa seperti tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, pesan Naya di ponsel Raka menghantui pikiranku. Kita harus bicara sebelum semuanya terlambat. Aku nggak bisa nutupin terus. Rak, sebelum Aira tahu. Aku ingin percaya bahwa itu semua hanya salah paham. Aku ingin percaya bahwa keluargaku baik-baik saja. Tapi tatapan Naya kemarin, tangisnya, paniknya saat Raka tiba, tidak ada satupun yang tampak seperti salah paham. Saat aku membuka mata, Raka sudah tidak ada di sampingku. Bau parfum kantoran yang ia pakai masih tertinggal di udara, pertanda ia sudah bersiap pergi cukup lama. Aku turun dari ranjang dan melihatnya sedang merapikan jas di depan cermin kamar. Ia tampak terlalu rapi untuk orang yang katanya hanya meeting tambahan. Pagi ini, ada sesuatu dari dirinya yang membuat seluruh tubuhku kaku. Terlihat lebih serius, lebih tegang. Seperti seseorang yang sedang bersiap memasuki medan perang, bukan kantor. Kamu bangun? Tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangguk kecil. Iya. Ia mengambil ponsel dari meja, dan aku langsung bisa merasakan jantungku mencelos. Ponsel itu, yang semalam bergetar karena pesan dari Naya. Ponsel yang membuatku melihat sisi lain suamiku. Sisi yang selama ini tersembunyi. Raka memasukkan ponsel ke sakunya, tanpa membuka layar, tanpa mengecek pesan apapun. Seolah ia sudah tahu apa isinya. Atau, mungkin ia sengaja tidak ingin membacanya saat aku ada di dekatnya. Jangan lupa makan, katanya santai sambil menepuk pelan pundakku. Aku mengangguk, meski seluruh tubuhku terasa dingin. Ketika Raka melangkah keluar kamar, dunia terasa bergeser sedikit. Rumahku sendiri. Tiba-tiba terasa seperti tempat asing yang penuh rahasia. Beberapa menit kemudian ia pergi.
Bunyi mobil menjauh dari rumah terdengar seperti pintu terakhir yang menutup kesempatan untuk pura-pura tidak tahu. Aku berdiri lama di ruang tamu, memandangi pintu yang baru saja ia lewati. Pintu tempat ia keluar sebagai suamiku. Tapi entah kembali sebagai siapa. Setelah memastikan ia benar-benar pergi, aku mengecek jendela, memastikan mobilnya sudah menghilang di tikungan. Aku meraih ponselku. Ada satu pesan masuk dari nomor Naya. Bukan pesan yang panjang. Hanya kalimat pendek. Aira, aku butuh ketemu kamu. Sendirian. Wajahku langsung berubah pucat. Sendirian? Kenapa harus sendirian? Dan kenapa harus buru-buru? Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Kapan? Di mana? Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Seolah ia sudah menunggu aku bangun. Sore ini. Di taman dekat rumah Mama. Jangan bilang siapapun. Tidak bilang siapapun? Bahkan Raka? Hatiku berdebar. Semua ini semakin aneh. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah kurasakan terhadap keluargaku sendiri. Hari berjalan lambat. Terlalu lambat hingga aku merasa jarum jam sengaja berjalan lebih lambat demi menyiksaku. Aku mencoba membereskan rumah. Tetapi setiap kali aku menyentuh barang-barang Raka, kemejanya, dasi kerjanya, gel rambutnya, batinku tercekik oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Mengapa ponselnya semalam dipenuhi pesan dari Naya? Mengapa Naya menangis ketakutan? Mengapa ia meminta bertemu? Sendirian? Berulang kali aku hampir menelepon Naya untuk memaksanya bercerita lewat telepon saja. Tapi setiap kali aku membuka kontaknya, aku membatalkan niat itu. Intuisiku mengatakan satu hal. Apapun yang akan Naya sampaikan, itu terlalu besar, terlalu berbahaya, hingga ia takut bicara lewat suara. Ketika sore tiba, hujan turun rintik-rintik. Langit kelabu, seperti mengikuti suasana hatiku yang semakin gelap. Aku memakai jaket tipis dan berjalan ke taman dekat rumah Mama. Taman itu selalu sepi. Hanya dipenuhi bangku-bangku tua dan beberapa pohon besar yang daunnya seringkali menciptakan bayangan panjang di tanah. Saat aku tiba, Naya sudah duduk di salah satu bangku. Menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat seperti seseorang yang sedang menahan gempa di dalam dadanya sendiri. Naya. Suara yang keluar dari mulutku hampir hilang tertiup angin. Ia menoleh. Matanya bengkak, bibirnya pucat. Dan sekali lagi, aku melihat rasa takut yang sama seperti kemarin. Terima kasih karena mau datang, katanya pelan. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa yang bikin kamu nangis begitu? Ia menarik napas panjang. Napas yang terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama memendam sesuatu yang berat. Lama ia tidak menjawab. Sampai akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, Aira, apapun yang akan kukatakan sekarang, tolong kamu kuat, karena setelah aku cerita, hidup kamu gak akan sama lagi. Aku merasakan tubuhku melemah. Apa masalahnya, Naya? Tentang siapa? Ia memejamkan mata. Dua air mata turun bersamaan. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, ini tentang Raka. Darahku langsung berhenti mengalir. Raka? Naya mengangguk. Sambil menutup mulutnya sendiri untuk menahan tangis. Aku sudah mencoba menutupi semuanya selama berbulan-bulan, Aira. Tapi aku nggak sanggup lagi. Bahkan aku takut melihat Raka datang ke rumah. Aku takut dia tahu aku mau cerita ke kamu. Aku mundur setengah langkah. Tubuhku terasa lemas. Kenapa kamu takut sama Raka? Apa yang dia lakukan? Naya membuka matanya. Tatapannya pecah. Dan ucapan berikutnya membuat kakiku hampir tak sanggup berdiri. Raka, dia bukan seperti yang kamu pikir selama ini. Ada hal yang dia lakukan. Hal yang sangat berbahaya. Dan kamu harus tahu sebelum semuanya terlambat. Aku terdiam, menunggu kata berikutnya. Tapi sebelum ia sempat mengucapkannya, Naya tiba-tiba menoleh ke belakangku dengan mata melebar. Panik. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aira. Suaranya bergetar hebat. Jangan bergerak.
Aku membeku. Napasku hilang. Ada seseorang yang dari tadi ngikutin kita, katanya lirih. Tubuhku langsung membeku seperti es. Dan aku belum berani berbalik. Karena aku tahu, apapun yang kulihat nanti akan mengubah segalanya. Ada seseorang yang dari tadi ngikutin kita. Kalimat itu bukan hanya membuat tubuhku membeku, tapi juga membuat seluruh taman tiba-tiba terasa sempit. Seperti udara ditarik dari sekelilingku, menyisakan ruang sesak yang membuat napasku pendek dan terburu-buru. Aku ingin bertanya siapa? Aku ingin menoleh. Aku ingin memastikan apakah itu hanya kekhawatiran Naya atau kenyataan. Tapi nada suaranya, nada ketakutan yang tidak mungkin ia buat-buat, membuatku tetap berdiri diam. Naya, bisikku. Siapa di belakangku? Ia tidak langsung menjawab. Matanya tidak berkedip, mengarah lurus ke titik yang tidak berani kutatap. Tolong. Suaranya pecah. Jangan lihat dulu. Aku menelan ludah. Suara detak jantungku menggema keras di telinga. Tangan Naya meraih tanganku, kencang, dingin, dan gemetar seperti seseorang yang berdiri di atas lantai retak. Kita jalan pelan-pelan ke arah kiri, katanya lirih. Jangan lari. Jangan bikin dia sadar. Kaki-kakiku seperti kehilangan kekuatannya. Tapi aku mengangguk, mencoba memaksa tubuhku bergerak. Kami mulai melangkah pelan, sangat pelan, ke arah kiri, melewati bangku taman yang basah oleh sisa hujan, melewati pohon besar yang cabangnya menjuntai seperti tangan raksasa, melewati bayangan gelap yang terasa semakin mencekik. Setiap langkah terasa seperti melintasi lantai rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Naya menatap ke belakang sesekali. Matanya semakin panik setiap kali ia melihat bayangan itu masih mengikuti, masih menjaga jarak, seolah sedang mengamati. Hingga akhirnya, setelah sekitar 30 langkah, ia menarik napas cepat dan berbisik. Aira, cepat, cepat jalan. Jangan lihat. Tepat saat ia berkata itu, sebuah suara terdengar. Suara ranting patah. Pelan, tapi cukup untuk melumpuhkan seluruh tubuhku. Aku tidak tahan lagi. Naluri mengambil alih. Aku menoleh. Ada sosok berdiri sekitar 30 meter di belakang kami. Di antara dua pohon besar, tubuhnya separuh tertutup bayangan. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tapi aku bisa melihat caranya berdiri. Tegak. Aku. Seperti sedang mengamati. Dan hal yang membuat jantungku berhenti adalah sosok itu memakai jaket hitam. Jaket yang pernah kupandang berkali-kali di lemari rumahku. Jaket yang pernah kupakai untuk menjemur. Memindahkannya dari satu gantungan ke gantungan lain. Jaket milik Raka. Aira, jangan bilang apapun, kata Naya dengan suara serak. Aku terpaku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bernapas. Ayo. Naya menarik tanganku. Tapi aku terlalu kaget untuk mengikuti. Gimana kalau dia dengar kita? Ayo. Sosok itu tidak mendekat. Tidak bersuara. Tidak bergerak selain sedikit memiringkan kepala. Seperti sedang mengamati reaksi kami. Aku langsung merasakan ketegangan di belakang leherku. Seperti ada tangan tak terlihat yang meremas dari jauh. Naya. Suaraku hampir tidak keluar. Itu. Siapa? Wajahnya memucat. Seakan kehilangan seluruh darah di tubuhnya. Aku takut dia dengar, katanya. Tolong, tolong jalan. Aku mengangguk walau kakiku terasa lumpuh. Kami mempercepat langkah sedikit. Tidak berlari. Tidak membuat suara. Tapi langkah kami kini lebih cepat. Menusuk tanah basah dengan ritme yang hampir tidak terkontrol. Setiap langkah terasa seperti detak bom waktu yang menghitung mundur. Saat akhirnya kami berhasil mencapai pintu keluar taman, aku masih bisa merasakan sorotan mata dari balik pepohonan. Sorotan itu menempel di kulitku seperti bayangan yang tidak mau pergi. Naya menarik lenganku keras-keras. Cepat masuk mobilku. Kami masuk tergesa. Pintu mobil dibanting. Naya mengunci semua pintu, lalu menyalakan mesin dengan tangan bergetar. Mobil melaju cepat keluar area taman. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti sedang melarikan diri dari seseorang yang
Tidak pernah kubayangkan harus kutakuti. Setelah mobil menjauh cukup jauh dari taman, Naya menepi di pinggir jalan. Ia memegang setir sambil mengatur napas yang kacau. "Aira," katanya dengan suara retak. Aku menatapnya. Masih gemetar. "Apa tadi?" "Raka." Naya tidak langsung menjawab. Ia menutup mata. Satu air mata jatuh. "Aku nggak bisa bilang itu dia." Ia berbisik. "Tapi..." Suara itu keluar dari mulutku tanpa sadar. Tapi aku juga nggak bisa bilang. Itu bukan dia. Dadaku terasa hancur. Hampir tidak bisa bernapas. "Naya, apa yang kamu sembunyikan?" bisikku. "Tolong. Aku butuh tahu." Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba menenangkan diri, tapi suaranya tetap bergetar. "Aira, dengarkan aku baik-baik," katanya. "Masalah ini bukan cuma tentang siapa yang kamu lihat tadi." Aku menelan ludah. "Lalu tentang apa?" "Ini tentang sesuatu yang Raka lakukan sebelum menikah dengan kamu." Matanya menatapku dalam, penuh rasa bersalah. "Dan sesuatu yang ia lakukan setelah kalian menikah." Aku terdiam. Jantungku membara. Tubuhku menggigil tanpa kendali. "Naya, apa maksud kamu?" tanyaku pelan. Ia menggeleng. "Kalau aku bilang sekarang, kamu bisa shock. Dan aku takut kamu pulang ke rumah dalam keadaan gak stabil." "Cerita sekarang," bentakku. Tidak tahan lagi. Naya terdiam lama. Sangat lama. Lalu ia menatapku lagi. Tatapan yang tidak akan pernah kulupakan. "Aira." Ia menarik napas panjang. "Sebenarnya Raka, dia..." Tiba-tiba ponselku berdering keras, membuat kami berdua terlonjak. Aku menatap layar. Nama pemanggil. "Raka." Naya langsung menutup mulut dengan kedua tangan. "Aira, jangan angkat," katanya panik. "Jangan." Ponsel terus berdering. Bergetar. Bergetar lagi. Seolah menuntut dijawab. Naya menatapku dengan ketakutan yang benar-benar nyata. "Aira, kalau kamu angkat, semuanya bisa berbahaya." Aku menatap layar sambil gemetar. Dan di antara ketakutan itu, satu pertanyaan menusuk dadaku. Bagaimana Raka tahu aku sedang bersama Naya? Ponsel kembali berdering. Kali ini lebih lama. Lebih memaksa. Aku menelan ludah. Jari-jariku gemetar. Dengan suara pelan, hampir berbisik, aku bertanya. "Naya, dia tahu kita tadi di taman." Naya menatapku lama. "Aira." Suaranya retak. Aku rasa dia sudah tahu sejak sebelum kita tiba di sana. Tubuhku langsung membeku. Rumahku terasa jauh. Hidupku terasa runtuh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bertanya, siapa sebenarnya suamiku? Ponselku terus berdering, seolah berusaha menembus dinding mental yang mulai runtuh di dalam kepalaku. "Raka, Caling." Aku merinding. Bukan karena deringan itu terlalu keras, tapi karena aku tahu alasan Naya panik tadi bukan berlebihan. Ada sesuatu yang ia tahu tentang Raka. Sesuatu yang membuatnya ketakutan hanya mendengar namanya. "Jangan angkat, Aira." Ulang Naya dengan suara parau. "Tolong. Untuk keselamatan kamu." Keselamatan? Itu bukan kata yang bisa diucapkan sembarangan. Apa Raka berbahaya? Suaraku meninggi tanpa kusadari. Naya menoleh cepat, memegang kedua tanganku. "Dengerin aku dulu. Jangan panik." Namun suaranya sendiri jelas panik. "Gimana aku nggak panik kalau kamu bilang suamiku bahaya?" Ponsel berhenti berdering. Ada jeda. Senyap selama 3 detik. Lalu deringan masuk lagi. Sekarang bukan telepon. Pesan. Bertubi-tubi. Layar berkedip berkali-kali. "A message from Raka. Another message. And another." Naya memalingkan wajah, menutup telinganya dengan kedua tangan, seolah ia sendiri takut mendengar notifikasi itu. Aku menatap layar ponselku dengan napas tersengal. Ada 3 pesan masuk dari Raka. Pesan pertama. "Aye, kamu di mana?" Pesan kedua.
Aku udah cek rumah Mama. Kamu nggak di sana. Pesan ketiga. Jangan pergi sama orang yang aku pikir. Balik sekarang. Tubuhku langsung dingin seperti es. Raka, tahu aku di taman tadi? Tahu aku bersama siapa? Tahu aku tidak di rumah Mama? Bagaimana? Bagaimana ia bisa tahu? Seolah ia mengamati dari jauh. Seolah ia mengikuti tanpa terlihat. Aku menoleh ke Naya. Tubuhku bergetar hebat. Naya, jawab aku jujur. Tadi itu, yang di taman, itu Raka, kan? Ia menggigit bibir bawahnya, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Aku nggak tahu pasti, katanya. Tapi aku tahu satu hal. Raka sering memantau orang yang ia anggap mengancam rahasianya. Aku terpaku. Memantau. Suaraku hampir tidak berbunyi. Naya mengangguk. Air mata mulai jatuh lagi. Bukan cuma memantau. Dia, kalau tahu ada orang yang berusaha bongkar sesuatu, dia mulai gelisah. Sangat gelisah. Suara Naya pecah. Aku pernah lihat sendiri. Dadaku mencelus. Seluruh kulitku merinding. Apa yang kamu lihat, Naya? Aku memegang bahunya. Tolong, katakan. Ia menatapku lama. Matanya berkata, ini akan menyakitimu. Matanya berkata, kau mungkin tidak siap. Tapi ia tahu aku butuh jawaban. Aira. Ia menarik napas panjang, seperti seseorang yang akan melompat ke jurang. Sebelum kamu nikah sama Raka, dia pernah dekat sama seseorang. Aku menelan ludah. Seorang perempuan. Naya menggeleng. Bukan. Tubuhku langsung membeku. Lalu, siapa? Seorang laki-laki, katanya pelan. Teman dekat. Sangat dekat. Dan hubungan mereka rumit. Aku mematung. Angin sore terasa menusuk. Rumit bagaimana? Bisikku. Rumit sampai orang itu. Naya berhenti, menutup mulutnya sejenak, berusaha menstabilkan suaranya. Hilang secara mendadak. Aku membelalak. Hai, hilang. Ia mengangguk kecil. Orangnya nggak pernah muncul lagi. Nggak pernah kontak keluarga. Nggak pernah pamit ke siapapun. Dan yang terakhir kali ada di dekat dia adalah Raka. Dunia seperti berhenti. Jantungku menolak berdetak selama beberapa detik. Apa maksud kamu? Raka ngelakuin sesuatu ke orang itu. Naya tidak langsung menjawab. Ia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Penuh trauma. Aku nggak bilang dia ngapa-ngapain. Ia menyeka air mata. Tapi malam orang itu hilang. Raka pulang dengan baju kotor. Wajah penuh goresan. Tangannya gemetar. Aku menutup mulutku sendiri. Gemetar. Goresan. Dia bilang, kecelakaan kecil, lanjut Naya. Tapi aku lihat sendiri dia mencuci bajunya tengah malam. Baju yang bau besi. Bau besi. Bau darah. Lantai di bawah kakiku terasa hilang. Aku nggak mau percaya waktu itu. Naya terisak. Tapi beberapa bulan kemudian, setelah kamu menikah, ada kejadian lain. Aku menggenggam bahunya kuat. Jangan berhenti. Ceritakan semuanya. Naya menatapku dengan wajah yang semakin pucat. Seorang tetangga lama, coba mengaitkan hilangnya laki-laki itu dengan Raka. Dia cuma tanya-tanya kecil, nggak ngomong apa-apa yang serius. Dan beberapa hari kemudian, ia terdiam, menelan ludah. Rumah orang itu kebakaran. Aku menutup mulut. Tubuhku bergetar tak terkendali. Apa Raka yang? Aku nggak tahu, teriak Naya. Suara penuh rasa sakit. Tapi aku lihat Raka malam itu keluar rumah. Dan wajahnya, sama. Persis sama. Tatapan kosong yang sama seperti tadi waktu dia lihat aku menangis. Jantungku seperti disayat. Makanya, Naya memegang tanganku, menggenggamnya sekuat tenaga. Makanya aku tadi takut waktu lihat dia di taman. Kamu nggak ngerti, Aira. Raka bukan orang yang kamu pikir. Dia bisa berubah kalau merasa ada orang yang bakal bongkar rahasianya.
Aku menahan napas yang gemetar. Apa? Kamu pikir dia mau nyakitin aku? Suaraku pecah. Naya menatapku lama. Sangat lama. Aira, katanya akhirnya. Aku takut. Dia sudah mulai curiga sama kamu. Aku tersandar ke kursi mobil, seperti ditarik gravitasi ribuan kilo. Telah berbulan-bulan aku hidup bersama suami yang mungkin, bukan sekadar pembohong. Bukan sekadar pria dengan masa lalu rumit. Tapi seseorang yang punya bayang-bayang gelap. Yang bisa menghancurkan siapapun yang berani menyingkapnya. Ponselku bergetar lagi. Satu pesan baru. Raka. Aye, aku sudah di dekat rumah. Kamu di mana? Aku memandang Naya. Ia menggeleng cepat. Wajahnya pucat pasi. Aira, jangan pulang. Aku menelan ludah. Naya. Suaraku bergetar tanpa kendali. Kalau aku nggak pulang, dia bakal nyari aku, kan? Naya mengangguk. Wajahnya berubah semakin panik. Itu justru masalahnya. Ia memegang kedua tanganku erat, seolah ingin memastikan aku tetap di dunia nyata. Kalau dia sampai nggak nemu kamu. Ia menelan ludah. Suaranya hampir hilang. Aku takut dia bakal ngelakuin sesuatu yang jauh lebih parah dari yang pernah kulihat. Tubuhku langsung gemetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, aku takut pulang ke rumahku sendiri. Setelah percakapan mengerikan itu, dunia seolah terbelah menjadi dua. Yang dulu kuanggap benar, dan yang baru saja terungkap sebagai kebohongan besar. Naya memaksaku untuk tidak pulang. Aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Tapi kedua hal itu terasa mustahil. Kita nggak bisa cuma diam di sini, kataku akhirnya, menahan napas panjang. Kalau Raka udah jalan cari aku, dia pasti punya cara buat nemu kita. Naya mengangguk cepat. Aku tahu. Itulah yang aku takutin. Dia bisa ngelacak ponsel. Naya menelan ludah. Bisa. Dan mungkin, sudah. Jantungku bergemuruh keras. Aku langsung mematikan ponselku, lalu membuka tas dan mematikannya sekali lagi, seolah memastikan benda itu benar-benar mati. Naya, kita harus cari tempat aman. Ia memalingkan wajah. Tempat aman itu cuma satu. Di mana? Jawabannya bukan tempat. Ia menatapku serius. Tapi kebenaran itu sendiri. Aira, kita harus tahu sebenarnya Raka nyimpen apa di rumah itu. Aku terdiam. Rumah yang kubangun bersama Raka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman di dunia. Kini justru menjadi tempat yang paling kutakuti. Aira. Suara Naya melembut, namun tetap gemetar. Selama bertahun-tahun, aku lihat dia nyembunyiin sesuatu. Dia punya kamar kecil yang gak boleh siapapun masuk. Bahkan aku pernah coba buka, tapi selalu dikunci. Aku memicingkan mata. Kamar mana? Tahu ruangan paling ujung dekat gudang kecil? Yang selalu dia bilang berantakan dan gak boleh dimasukin. Aku langsung terpana. Aku tahu ruangan itu. Aku tahu pintunya. Aku tahu bagaimana Raka selalu menutupnya rapat, bahkan saat aku ingin sekadar membereskan. Dia selalu bilang ada tikus. Kataku pelan. Naya menghela napas berat. Itu bukan tikus. Aira, dia cuma nggak mau ada yang masuk. Aku yakin, rahasianya ada di sana. Aku menelan ludah. Kenapa kamu yakin? Naya menatapku penuh kesakitan, penuh ingatan yang jelas tidak ingin ia ulangi. Karena, malam orang itu hilang, aku lihat Raka masuk ke kamar itu. Dengan wajah penuh bekas goresan. Dan dia keluar 2 jam kemudian, bawa kantong hitam besar. Tubuhku langsung lemas. Dibuangnya di mana? Aku nggak tahu. Tapi setelah itu, kamar itu dikunci rapat. Dan aku nggak pernah berani tanya. Rumahku tiba-tiba terasa seperti sarang rahasia gelap yang tersembunyi di balik dinding. Aira, kita harus ke sana, kata Naya. Kita harus buka ruangan itu. Kita harus tahu apa yang dia simpan sebelum dia nyamperin kamu. Aku menggeleng cepat. Gila, Naya, kalau dia pulang. Naya menyentuh pundakku, menatapku serius.
Kalau kamu tetap nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kamu nggak akan bisa selamat. Kalimat itu menusuk jantungku keras. Selamat. Kamu yakin dia sampai segitunya? Naya menggigit bibirnya. Kalau kamu tanya aku 2 tahun lalu, aku bilang nggak mungkin. Tapi sekarang, setelah lihat caranya muncul di taman tadi, aku memejamkan mata. Sosok hitam di antara pohon, berdiri diam, menatap kami. Aku yakin sosok itu bukan sekadar kebetulan. Aku merinding hebat. Naya, dia bisa nyakitin aku. Naya menatapku lama, dan dalam keheningan itu, aku membaca jawabannya bahkan sebelum ia membuka mulut. Aku nggak tahu, Aira, katanya akhirnya. Tapi aku tahu satu hal. Raka akan melakukan apapun untuk melindungi rahasianya. Dan kalau dia mikir kamu mulai tahu, itu masalah besar. Hening panjang menggulung masuk ke dalam mobil. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku benar-benar takut pada suamiku sendiri. Setelah berdiskusi panjang dan setelah memastikan ponselku benar-benar tidak aktif, kami memutuskan kembali ke rumah. Tapi bukan untuk tinggal. Bukan untuk menunggu. Kami harus buka ruangan itu sebelum Raka menyadari rencana kami. Saat mobil memasuki lingkungan rumahku, Naya memijat dahinya berkali-kali. Kamu yakin dia nggak di rumah? Pesan terakhir dia bilang, udah di dekat rumah. Berarti dia baru mau pulang. Dia belum sampai. Naya mengangguk, tapi raut wajahnya menunjukkan ia tidak yakin sama sekali. Kami turun cepat, menyelinap masuk lewat pintu belakang. Aku memegang kunci cadangan yang selalu kusembunyikan di pot kecil dekat karpet. Begitu pintu terbuka, udara rumah menyergapku. Biasanya aroma ini menenangkan. Tapi sekarang, rumah terasa seperti bangunan asing yang menyimpan mata di balik setiap sudut. Pelan-pelan, bisik Naya. Kami masuk ke lorong panjang. Rumah ini sangat sunyi. Terlalu sunyi. Lampu-lampu masih mati. Tidak ada tanda-tanda Raka. Aku menelan ludah dan menunjuk ke arah ruangan ujung. Itu pintunya. Bisikku. Naya mengangguk. Kami berjalan pelan, selangkah demi selangkah. Seolah lantai rumahku bisa meledak kapan saja. Setiap suara kecil, keresan lantai, dengingan kulkas, membuat tubuhku tegang setengah mati. Akhirnya, kami sampai di depan pintu itu. Pintunya putih. Catnya sedikit mengelupas. Tapi gagangnya lebih baru dari seluruh pintu lainnya di rumah. Aku baru sadar. Raka mengganti gagang pintu ini. Tanpa bilang apa-apa. Jangan bilang kamu punya kuncinya. Kata Naya pelan. Aku menggeleng cepat. Dia nggak pernah kasih kunci cadangan. Katanya, nggak penting. Naya merogoh tas. Mengeluarkan sebuah jepit rambut dan pisau cutter kecil. Naya, kamu. Aku pernah buka pintu ini dulu, katanya lirih. Pakai jepit. Sekarang, kita harus coba lagi. Tanganku benar-benar dingin, seperti tidak ada darah yang mengalir. Naya mulai mencongkel lubang kunci. Suara kecil dari logam bergesekan membuatku ingin muntah. Cepat, Naya, tolong cepat. Aku lagi coba. Aira, sabar. Klik. Aku tersentak. Berhasil? Bisikku. Naya menarik napas. Gagang pintu bergerak. Pintu itu terbuka. Aroma lembab berat menyembur keluar. Bukan aroma gudang biasa. Bukan aroma ruangan berantakan. Aroma sesuatu yang disembunyikan terlalu lama. Kami menatap ke dalam ruangan gelap itu. Napas tertahan. Hati berdegup kacau. Aira. Bisik Naya. Suaranya pecah. Aku takut apa yang kita temukan di dalam akan mengubah hidup kamu selamanya. Aku menelan ludah dan melangkah masuk. Tapi sebelum kaki kami melangkah lebih jauh, ponsel Naya bergetar keras. Notifikasi muncul dari nomor yang disimpan sebagai Raka. Pesannya hanya satu. Jangan masuk. Aku menjerit pelan tanpa suara. Darahku berhenti mengalir. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu kami ada di depan pintu itu? Naya mundur. Wajahnya pucat setengah mati.
Aira, katanya dengan suara pecah. Dia bisa lihat kita. Dia bisa lihat kita. Kalimat itu melesat ke dadaku seperti paku panas. Langkahku terhenti di ambang pintu ruangan terlarang itu. Naya berdiri di sampingku. Wajahnya pucat. Tangan yang memegang ponsel bergetar begitu hebat hingga layar hampir jatuh. Aku memandang ke pintu, ke ruang gelap yang udara lembabnya menyergap, seperti napas seseorang yang bersembunyi di dalam. Lalu aku memandang layar ponsel Naya. Raka, jangan masuk. Tidak ada emotikon. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Hanya perintah. Tegas, pendek, dingin. Naya. Suaraku gemetar. Dia. Gimana bisa tahu? Kita udah matiin ponselku. Naya menggeleng cepat. Aira, kamu nggak ngerti. Raka itu. Orang yang selalu punya cara buat tahu apa yang dia mau tahu. Aku merinding keras. Dia pasang kamera. Tanyaku takut-takut. Naya menggigit bibir bawahnya. Kemungkinan besar iya. Aku menatap sekitar panik. Seolah kamera-kamera kecil akan muncul dari celah dinding, dari sudut lampu, dari balik ventilasi. Tapi tidak ada apapun yang terlihat. Rumah ini terlalu rapi. Terlalu biasa. Dan mungkin itulah alasan aku tidak pernah curiga. Aira, kita harus keluar dari sini, kata Naya cepat. Tapi ruangan ini, aku melihat pintu yang terbuka, pintu yang selama bertahun-tahun dilarang Raka buka. Ini rahasianya. Kita harus lihat. Naya menatapku dengan mata membesar. Kamu nggak ngerti. Kalau kita masuk, itu sama aja bilang ke dia kita udah mulai bongkar semuanya. Terus kenapa dia ngirim pesan ke kamu? Bisikku. Kenapa bukan ke aku? Naya terdiam. Dan hanya itu saja sudah cukup menjawabnya. Karena Raka tahu aku tidak memeriksa ponselku. Karena Raka tahu Naya yang panik. Karena Raka tahu. Naya adalah titik lemah yang paling mudah ia kendalikan. Aku mencengkeram gagang pintu. Merasa ingin memaksa diri masuk. Naya, kalau kita keluar sekarang, kita nggak tahu apa-apa. Dan kalau dia pulang, apapun yang kamu takutkan, itu bisa terjadi karena kita buta. Naya memejamkan mata. Air mata turun lagi. Aira. Suaranya hampir mati. Kalau kamu masuk, kamu bisa lihat sesuatu yang nggak bisa kamu lupakan. Aku harus tahu. Tapi kamu belum siap. Aku menatapnya. Dan di balik gemetar, aku merasakan sesuatu bangkit di dadaku. Bukan keberanian. Lebih seperti insting bertahan hidup. Naya, kataku pelan namun tegas. Kalau kita benar-benar dalam bahaya, bukankah seharusnya kita cari tahu apa yang membuat Raka berbahaya? Naya terdiam. Lalu perlahan, ia mengangguk. Dengan napas kacau, ia memegang tanganku. 5 detik. Katanya, kita cuma lihat apa yang ada di depan. Jangan sentuh apapun. Kalau ada suara sedikit pun, kita kabur. Aku mengangguk. Kami menoleh ke dalam. Ruangan itu gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada suara. Hanya bau lembab. Dan sesuatu lagi. Bau besi. Bau dingin. Bau yang membuat perutku langsung mual. Kami melangkah masuk setengah tubuh. Hanya setengah. Karena begitu pun sudah cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak. Dari cahaya samar yang masuk lewat celah pintu, aku melihat dinding-dinding dipenuhi potongan kertas, foto, dan catatan. Peta yang ditandai. Daftar nama. Termasuk nama Naya, nama suamiku, nama orang-orang yang aku kenal. Dan di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil. Di atasnya, ponsel tua, jam tangan rusak, kartu identitas seseorang yang fotonya telah pudar. Semuanya milik orang yang hilang itu. Orang yang pernah dekat dengan Raka. Tenggorokanku tercekat. Tubuhku seperti lumpuh. Ya Tuhan, bisikku. Ini. Apa ini? Naya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Menahan isak. Aku bilang sama kamu. Aira. Raka bukan orang yang kamu pikir selama ini.
Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari papan kayu besar di dinding. Di tengahnya ada sebuah catatan, ditulis dengan tinta merah. Jika mereka mulai mencurigai, selesaikan. Dadaku terasa seperti ditampar dari dalam. Setiap huruf terasa seperti belati. Aira. Suara Naya pecah. Kita harus pergi sekarang. Sekarang. Aku memutar tubuh untuk kabur. Namun sebelum sempat melangkah keluar, pintu rumah berbunyi. Klek. Seseorang membuka kunci dari luar. Naya langsung memucat. Dia pulang. Bisiknya. Air mata jatuh. Suara langkah masuk rumah. Pelan. Tidak tergesa. Raka. Suamiku. Aira. Suara Raka terdengar. Tenang. Terlalu tenang. Aku menahan napas. Mendorong pintu ruangan sedikit agar tidak terlihat. Naya menempelkan dirinya ke belakangku. Tubuhnya gemetar hebat. Sayang. Langkahnya mendekat lorong. Setiap detik terasa seperti 100 detik. Naya. Langkah semakin dekat. Mendekati ruangan ini. Mendekati pintu yang sedikit terbuka. Aku memejamkan mata. Dia tahu. Dia tahu. Aira, kamu di rumah, kan? Langkah berhenti tepat di depan pintu. Di depan pintu. Aku bisa mendengar napasnya dari celah kecil di bawah pintu. Nang. Rata. Tidak seperti seseorang yang mencari dengan khawatir. Tapi seperti seseorang yang sedang menunggu kita membuat kesalahan. Naya menahan napas. Air mata mengalir tanpa suara. Aira. Nada suaranya berubah sedikit. Lebih rendah. Lebih gelap. Pintu ini kenapa kebuka? Aku menutup mulut dengan kedua tangan agar tidak mengeluarkan suara. Lalu, gagang pintu bergerak. Pelan. Sangat pelan. Terkilir sedikit. Seolah ia sedang menguji apakah ruangan ini kosong atau berisi orang. Aku dan Naya mematung seperti dua patung yang diciptakan dari rasa takut. Dan ketika kukira ia akan membuka pintu itu sepenuhnya, langkah Raka menjauh. Bukan pergi, hanya menjauh beberapa meter. Suaranya terdengar lagi. Kalau kalian di dalam, keluarlah. Sini. Terlalu sunyi. Jangan bikin aku nyari. Katanya dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku janji. Kalau aku yang nemuin duluan, hasilnya nggak akan bagus. Aku menggigil. Naya hampir pingsan. Kami terperangkap. Di ruangan yang seharusnya tidak boleh kami buka. Dengan seseorang yang seharusnya bisa kami percaya. Tapi kini berdiri di luar pintu. Seperti bayangan maut yang menunggu. Dan saat itu juga, aku benar-benar sadar sesuatu. Rumah ini bukan lagi rumahku. Dan Raka, bukan lagi suamiku. Gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki Raka mereda. Sunyi kembali menyelimuti lorong rumah. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi sebelum badai. Naya menempel erat di belakangku. Tubuhnya menggigil hebat. Tangannya memegang bajuku begitu kuat sampai aku merasakan kukunya menancap. Aku sendiri berdiri kaku. Jantungku berdebar lebih cepat dari napas yang bisa kuatur. Kita harus kabur. Bisik Naya dengan suara sangat kecil. Hampir tak terdengar. Tapi dia, di depan pintu. Suaraku gemetar. Hanya berupa hawa udara, bukan suara penuh. Tunggu, tunggu dia menjauh sedikit. Kata Naya. Menahan isak pelan. Kita cuma punya beberapa detik kalau dia lengah. Aku mengangguk. Walau aku sendiri tidak yakin tubuhku sanggup bergerak. Dari luar ruangan, suara Raka kembali terdengar. Kali ini lebih jauh. Seperti ia berjalan menuju ruang tamu. Aira panggilnya. Lembut namun terasa mengancam. Kalau kamu sembunyi, kamu akan makin bikin masalah besar. Setiap kalimatnya seperti pisau yang digesekkan ke tulang. Naya menutup mulutnya sendiri. Aku merasakan tubuhnya bergetar hebat. Dia tahu kita di rumah. Bisikku dengan napas terputus. Tapi dia belum tahu kita di ruangan ini. Naya memejamkan mata. Aira, kalau Raka buka pintu ini, dia akan tahu kamu sudah lihat semuanya. Dan kalau dia tahu itu,
Ia tidak melanjutkan. Tidak perlu. Aku tahu apa yang ia maksud. Dalam beberapa detik yang terasa seperti seabad itu, kami berdiri membatu. Hanya suara detak jam dinding dari ruang tamu yang terdengar. Tik, tik, tik. Lalu langkah Raka bergeser lagi. Kali ini menjauh. Seolah ia sedang memeriksa ruangan lain. Dapur, kamar mandi, ruang keluarga. Kami mendengar lemari dibuka. Kursi diseret sedikit. Benda jatuh dari meja. Ia sedang mencari. Naya membuka matanya perlahan. Sangat pelan. Lalu berbisik. Aira, ini saatnya. Kita keluar. Aku menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. Kalau dia lihat kita keluar dari pintu ini, kita lari, kata Naya tegas, meski suaranya bergetar. Kalau perlu, kita lompat jendela. Aku menutup wajahku sebentar. Ini rumahku. Rumah yang kubangun bersama suamiku. Rumah tempat kami bermimpi punya anak. Tempat kami merayakan ulang tahun. Tempat kami tertawa. Dan sekarang, aku harus melarikan diri dari dalamnya seperti penjahat. Naya menarik tanganku. Hitung sama aku, bisiknya. Setelah 3, kita buka pintu. Pelan. Jangan bikin suara. Aku mengangguk. Siap. Tidak. Jawabku jujur. Tapi kita harus. Naya mengangguk. Baik. 1. Aku merasakan lututku melemas. 2. Aku menggenggam tangan Naya erat-erat. 3. Naya memutar gagang pintu sangat pelan. Udara dingin dari lorong menyapu masuk. Aku mengintip keluar. Lorong. Kosong. Suara langkah Raka terdengar dari arah ruang keluarga. Agak jauh. Kami punya waktu. Sedikit. Sangat sedikit. Naya mendorongku pelan. Ayo. Kami berjalan keluar ruangan seperti pencuri yang baru saja merampok sesuatu yang mengerikan. Karena itulah kenyataannya. Kami mencuri kebenaran yang disembunyikan Raka. Setelah keluar, Naya menutup pintu perlahan. Tapi sebelum pintu tertutup sepenuhnya. Tring! Ponsel Naya berbunyi. Notifikasi keras. Berdering nyaring di seluruh lorong. Kami berdua membeku. Di ruang keluarga, langkah Raka berhenti. Diam. Sangat diam. Lalu, langkah kaki bergerak cepat ke arah kami. Kami tidak bisa berpikir lagi. Kabur. Jerit Naya tanpa suara. Kami berlari. Tidak peduli suara langkah. Tidak peduli pintu membentur dinding. Tidak peduli apakah Raka sedang mengejar. Kami hanya lari. Ke arah belakang rumah. Ke arah pintu yang kami masuki tadi. Tapi langkah Raka terdengar dari lorong kiri. Arah dapur. Kami tidak bisa lewat sana. Naya menyeretku ke arah lain. Kamar tamu. Lewat jendela. Teriaknya pelan. Kami masuk ke kamar tamu. Jendela ditarik paksa. Kaca berderak. Aira, cepat. Aku naik kursi. Menarik tubuhku keluar ke halaman samping. Naya menyusul di belakangku. Ketika kaki kami menyentuh tanah di luar. Brak. Pintu kamar tamu dibuka keras dari dalam. Aira. Suara Raka berubah. Tidak lagi tenang. Tidak lagi lembut. Ia marah. Atau mungkin, lebih buruk dari itu. Kami berlari ke jalan belakang. Napas patah-patah. Tubuh penuh tanah dan keringat. Hentikan. Suara Raka dari dalam rumah menggema. Aira, berhenti. Aku menangis sambil berlari. Aku takut. Naya. Aku takut. Aku juga. Jawabnya. Tapi kita harus jauh dari rumah itu. Sekarang. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, kami sampai ke sebuah gang kecil yang sepi. Nafas kami kacau. Tubuhku sakit. Tapi kami tidak berhenti sampai yakin suara langkah Raka tidak terdengar lagi. Naya memegangi dadanya. Terisak. Aira, sekarang kamu melihat sendiri kan? Apa yang selama ini aku simpan? Aku tidak menjawab. Mulutku tidak sanggup. Dunia tidak sanggup. Aira. Naya memegang bahuku. Raka bukan lagi suami biasa. Dia berubah sejak orang itu hilang.
Aku hanya bisa menangis. Apa? Apa aku yang jadi targetnya sekarang? Suaraku pecah seperti boneka rusak. Naya menggeleng, walau air matanya jatuh. Bukan kamu saja, Aira. Ia menatapku dalam, menahan gemetar. Kalau kita tidak segera kabur sepenuhnya, aku rasa kita berdua dalam bahaya. Aku mengangguk, tubuhku gemetar hebat. Kita nggak bisa balik ke rumahku. Nggak bisa balik ke rumah Mama. Dia akan cari. Terus, kita harus kemana? Tanyaku dengan suara hampir hilang. Naya menghapus air matanya. Aku punya satu tempat. Tempat yang Raka tidak tahu. Kita sembunyi di sana dulu. Dan besok pagi, kita cari bantuan. Aku memandangnya. Tempat itu aman. Naya menarik napas. Napas yang panjang, berat, dan penuh ketidakpastian. Untuk saat ini. Ia menggenggam tanganku. Itu satu-satunya tempat kita bisa tetap hidup. Kami saling memandang. Dua perempuan yang terperangkap dalam rahasia kelam yang lebih besar dari hidup mereka. Lalu dengan langkah berat, kami melangkah menjauh dari rumahku. Rumah yang kini menjadi kandang pemangsa. Karena satu hal kini jelas. Raka tidak akan diam. Dan ia tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Malam itu, langit seperti pecah. Awan hitam menggantung rendah, menutup bulan, membuat seluruh kota tenggelam dalam kegelapan pekat. Seolah alam pun tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak dalam bayang-bayang, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak boleh melihat cahaya. Aku dan Naya berjalan cepat melalui ganggang sempit, masih terengah dari pelarian kami sebelumnya. Tubuhku gemetar, bukan lagi hanya karena ketakutan, tapi juga karena kebenaran yang perlahan mulai menyatu di kepalaku. Aku sudah menikahi seseorang yang mungkin bukan sekadar berbahaya. Mungkin, ia adalah sesuatu yang lebih gelap dari itu. Naya menggenggam lenganku, menarikku agar tidak berhenti. Aira, tahan ya. Kita hampir sampai. Kita mau kemana, Naya? Suaraku kecil dan patah. Aku bahkan tidak yakin itu suaraku sendiri. Ke tempat temanku, yang kamu nggak kenal, yang Raka nggak kenal. Tempat itu kosong, jarang dipakai. Aman. Aman. Kata itu terasa seperti mimpi. Saat kami akhirnya tiba di sebuah rumah kecil di ujung gang, rumah tua dengan cat mengelupas dan jendela berdebu, aku bahkan tidak peduli betapa suramnya tempat itu. Yang kupedulikan hanya satu. Raka tidak ada di sini. Naya membuka kunci pintu dengan tangan gemetar. Begitu kami masuk, ia langsung mengunci pintu berulang-ulang. Seolah satu kunci saja tidak cukup untuk menahan bahaya yang sedang mengejar kami. Aku menjatuhkan diriku di lantai kayu yang dingin. Rasanya seluruh dunia baru saja menimpa punggungku. Aira. Naya berjongkok di depanku. Kamu harus kuat. Ini baru permulaan. Permulaan dari apa? Bisikku. Dari gila yang mana lagi? Naya menutup wajahnya sejenak. Bahu kecilnya bergetar. Namun ia memaksakan diri bicara. Sejak tadi aku belum cerita semuanya. Kamu belum tahu alasan utama kenapa aku takut banget sama Raka. Aku memandangnya. Separuh ingin tahu. Separuh ingin memblokir kupingku agar tidak mendengar satu huruf pun lagi. Aku siap, kataku. Meski itu jelas bohong. Naya duduk di sampingku. Aira, kamu ingat orang yang hilang itu? Temannya Raka dulu. Aku mengangguk lemah. Kamu ingat juga tetangga lama yang rumahnya kebakaran setelah nuduh-nuduh Raka? Aku mengangguk lagi. Perutku mual memikirkan semuanya. Naya menggenggam lenganku. Aku belum cerita satu hal, katanya lirih. Hal yang bikin aku nggak tidur berbulan-bulan. Aku menelan ludah. Apa itu? Naya menarik napas panjang. Napas yang terdengar seperti seseorang yang hampir menyerah hidup. Aku pernah lihat sesuatu di ruangan terlarang itu. Aku langsung menegang. Sesuatu apa? Naya memalingkan wajah, menahan air matanya. Aku lihat, di papan itu, bukan cuma foto orang-orang yang hilang. Ada juga foto-foto kamu. Aku membeku.
Seperti tubuhku dibekukan dari dalam. Apa? Suaraku pecah. Foto kamu dari jauh. Dari dekat. Dari belakang rumah. Dari dapur. Dari kamar. Ia menatapku dengan mata penuh duka. Ada banyak. Bertahun-tahun. Bahkan sebelum kalian menikah. Aku menutup mulut sendiri. Tangisku pecah seketika. Kering. Sakit. Seperti darah yang berubah menjadi air mata. Kenapa dia? Kenapa dia foto aku sebelum kami kenal? Naya hanya bisa menggeleng. Tak sanggup berkata-kata. Dia terobsesi sama kamu, Aira, katanya akhirnya. Sebelum kamu tahu dia ada di dunia ini, dia sudah tahu segalanya tentang kamu. Aku ingin muntah. Aku ingin pingsan. Aku ingin menghapus seluruh hidupku sampai ke titik aku belum pernah bertemu Raka. Tapi ada yang lebih parah, lanjut Naya. Aku menatapnya dengan tubuh gemetar. Di salah satu catatan, ada tulisan tangan Raka. Ia menarik napas. Ada sebuah tanggal. Dan di bawahnya tertulis, jika Aira tahu lebih cepat dari yang direncanakan, selesaikan. Aku menjerit kecil, memeluk lututku, tubuhku berguncang hebat. Naya langsung memelukku erat. Aira, maaf, aku harus bilang. Kamu harus tahu semuanya sekarang. Dia mau apa dariku selama ini? Suaraku meledak dalam bisikan. Naya memejamkan mata. Dia mau kamu tetap ada di hidupnya. Tapi hanya kalau kamu tidak tahu sisi gelapnya. Tubuhku hancur dari dalam. Dan kalau aku tahu? Itu pertanyaan yang tidak siap ku dengar jawabannya. Tapi juga tidak bisa aku hindari. Naya menatapku dengan mata berkaca. Dia hilangkan ancamannya. Aku menutup wajahku. Menangis lagi. Kali ini tanpa suara. Karena suara apapun terasa berbahaya. Kami duduk lama di lantai. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, aku merasa ponselku bergetar. Meski tadi sudah kumatikan. Aku memandang Naya. Ponsel kamu. Bisiku. Naya meraih tasnya dan mengeluarkan ponsel itu. Ia pucat seketika. Apa? Tanyaku. Jantungku kembali melompat. Naya menunjukkan layar padaku. Ada satu pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Hanya berisi 2 kalimat pendek. Aku tahu kalian di sana. Kalian kira bisa sembunyi dari aku? Tubuhku langsung lumpuh. Naya. Suaraku pecah. Itu. Raka. Naya tidak menjawab. Air matanya jatuh lagi. Aku memegangi kepalaku. Dia. Bagaimana dia bisa tahu kita di sini? Kamu bilang tempat ini aman. Aku nggak tahu. Aira. Mungkin dia pasang GPS di mobilku. Atau aku lupa bawa barang yang dia pasang sensor. Aku nggak tahu. Aku menatap pintu rumah kecil itu. Dingin. Gelap. Tak ada suara dari luar. Tapi rasanya seluruh dinding menatapku. Aira. Suara Naya bergetar. Kita harus pergi. Sekarang juga. Aku menggeleng cepat. Kemana? Dia bisa temuin kita dimanapun. Naya menggenggam wajahku dengan kedua tangan. Kita harus kabur sebelum dia sampai sini. Apapun caranya. Aku nggak sanggup. Suaraku pecah. Aira, tolong kuat. Besok pagi kita bisa cari bantuan. Tapi malam ini, kita harus bertahan hidup. Aku mengangguk. Walau tubuhku hampir jatuh karena gemetar. Naya menyalakan mobil tuanya. Aku masuk ke kursi penumpang, memeluk tubuhku sendiri. Begitu mobil bergerak keluar gang. Lampu sorot menyala tepat di depan. Sebuah mobil hitam besar berdiri melintang di jalan sempit. Mobil yang selama ini Raka pakai setiap hari. Naya menginjak rem keras. Jantungku seperti pecah. Di depan kami, lampu mobil hitam itu menyala menembus kaca. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tapi dari siluet di balik kaca, aku tahu. Raka ada di dalam. Dan dia menunggu kami. Lampu mobil hitam itu memantul di kaca depan mobil kami,
membuat seluruh interior mobil Naya dipenuhi cahaya putih menyilaukan. Aku mematung. Naya menempelkan kedua tangannya di setir, menahan napas seperti seseorang yang baru saja ditarik keluar dari laut dalam dan tidak yakin apakah dirinya masih hidup. Mobil hitam itu tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur. Hanya diam, seolah menunggu, seperti predator yang mengamati mangsa yang sudah jatuh dalam perangkapnya. Aira. Suara Naya hampir tidak berbunyi. Kita nggak bisa balik. Kita nggak bisa maju. Kita terjebak. Aku menatap siluet di balik kaca gelap mobil hitam itu. Siluet bahu lebar. Kepala sedikit miring. Tatapan yang, meski tak terlihat, terasa menusuk langsung ke tulang belakangku. Raka. Suamiku. Pria yang dulu kusangka lembut. Pria yang dulu kupeluk setiap malam. Pria yang sekarang berdiri di depan kami sebagai ancaman nyata. Aku nggak bisa bernapas. Bisikku. Dadaku sesak. Napasku bergetar tak teratur. Naya tiba-tiba menarik tuas persneling dan membelokkan mobil ke arah gang sempit di sebelah kiri. Ban mensing. Mobil kami hampir menabrak dinding rumah tua, tapi berhasil lolos. Naya mengendalikan mobil dengan napas kacau. Pegangan. Aira. Pegangan. Aku memeluk dashboard. Tubuhku terlempar ke depan saat Naya menginjak gas. Di kaca spion belakang, mobil Raka menyala. Lampu depannya menyorot gang sempit itu, dan perlahan, seperti mimpi buruk yang menolak hilang, mobil itu mulai mengejar. Naya, dia ikut, jeritku. Aku tahu. Kami melewati tikungan tajam, hampir menabrak pagar besi. Tubuhku berguncang, tapi aku tidak peduli. Ada satu ketakutan yang menelan semua rasa sakit. Raka mengejar kami, dan ia tidak berniat membiarkan kami pergi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti pengejaran panjang tanpa akhir, Naya berhenti di belakang sebuah bangunan kosong. Gelap, tidak ada lampu, tidak ada mobil lain. Aira. Keluar. Ia menarik tanganku. Kak kita kemana? Ke bangunan itu. Raka nggak tahu tempat ini. Ayo. Kami berlari menuju bangunan kosong itu, membuka pintu berderit dan masuk ke dalam ruangan penuh debu dan bau kayu lapuk. Naya mengunci pintu. Ia mulai menyeret rak kayu untuk menutup pintu dari dalam. Aku menolong meski tanganku gemetar hebat. Begitu pintu tertutup rapat, kami jatuh terduduk di lantai. Hening. Hanya deru napas kami yang terasa seperti suara paling keras di dunia. Aira. Naya memegang wajahku dengan tangan gemetar. Kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk. Apa maksud kamu? Suaraku pecah. Naya menatapku dengan mata yang sudah begitu lelah menahan ketakutan selama bertahun-tahun. Kalau Raka berhasil tangkap kita nggak akan pulang lagi. Dadaku langsung terasa seperti ditutup sesuatu yang berat. Aku nggak mau mati. Naya. Isaku. Naya memelukku erat. Kamu nggak akan mati. Aku nggak akan biarin. Namun sebelum pelukan itu sempat memberi rasa aman. Bra. Suara keras menggema di luar. Kami terpaku. Bra. 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 Itu suara pintu mobil. Disusul langkah kaki. Langkah yang mendekat. Langkah yang kukenal sepanjang hidupku. Aira. Suara itu bergema dari luar. Nang. Namun dingin. Dingin seperti pisau yang baru diasah. Aira. Aku tahu kamu di dalam. Tubuhku membeku. Naya menggeleng cepat. Memberi kode agar aku diam. Kalian kira bisa sembunyi? Suara itu terdengar lagi. Aku cuma mau bicara. Naya menahan napas. Lalu suara itu berubah. Lebih pelan. Lebih rendah. Kalau kamu keluar sendiri, Aira, aku janji aku nggak akan kasar. Tubuhku bergetar. Aira. Di luar, suara kaki Raka berhenti tepat di depan pintu. Aku sayang kamu. Bagaimana ia bisa mengucapkan kalimat itu sekarang? Setelah semua yang ia lakukan? Setelah semua yang ia sembunyikan? Aku menutup mulut dengan tangan. Di sampingku, Naya berbisik sangat pelan. Dia bilang sayang, hanya kalau kamu patuh. Kalau kamu tahu rahasianya,
Kamu bukan istrinya lagi. Kamu ancaman. Aku terseduh. Brak. Pintu luar ditendang keras. Keluar. Aku menjerit pelan. Naya memegang tanganku erat. Aira, aku minta maaf kalau aku selama ini diam. Air mata mengalir di wajahnya. Aku takut. Tapi aku nggak akan biarin dia sentuh kamu. Brak. Dinding bergetar. Aku hitung sampai 3. Suara Raka terdengar. Kalau kamu nggak keluar. Naya menatapku panik. Aira, dengar aku baik-baik. Ada pintu belakang kecil. Kita lari ke sana. Satu-satunya jalan keluar. Kalau dia lihat kita. Lebih baik dia lihat punggung kita daripada lihat kita diam di sini. Brak. Pintu depan retak. Aira. 1. Kita harus pergi sekarang. Bisik Naya. Aku berdiri. Tubuh gemetar. Naya menarik tanganku menuju lorong kecil di belakang. Aku mendengar kayu pintu depan mulai pecah. 2. Kami membuka pintu belakang kecil. Terbuka ke halaman sempit penuh semak. Udara dingin langsung menyergap wajahku. Aira A. 3. Pintu depan jebol. Suara kayu pecah bergema. Kami berlari. Berdua. Dalam gelap. Tanpa rencana. Tanpa arah. Tapi kami lari. Dari rumah itu. Dari masa lalu. Dari seseorang yang seharusnya menjadi suamiku. Dari kegelapan yang selama ini menyamar sebagai cinta. Aku mendengar langkah berat mengejar dari dalam rumah. Aira A. Berhenti. Aku menangis sambil berlari. Naya, tolong. Naya, aku takut. Aku di sini. Terus lari. Jangan berhenti. Kami menerobos semak, menyeberang jalan kecil, melompati pagar pendek. Dan di belakang kami, suara derap kaki Raka semakin dekat. Aku terjatuh. Lututku tergores batu. Naya menarikku lagi. Aira, bertahan. Sedikit lagi. Suara mobil lain terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu. Orang-orang. Kami menuju tempat ramai. Ke cahaya. Ke dunia yang Raka tidak bisa kendalikan. Dan tepat sebelum kami keluar dari gang gelap itu, suara Raka berhenti. Ia tidak mengejar. Tidak memanggil. Hening. Mencekam. Kami menoleh sedikit. Raka berdiri di ujung gang. Menatap kami. Wajahnya kosong. Bukan marah. Bukan panik. Bukan putus asa. Kosong. Dan dengan bibir yang hampir tidak bergerak, ia berkata, Aira, ini belum selesai. Aku dan Naya akhirnya berhasil mencapai keramaian. Kami ditolong warga, dibawa ke tempat aman, dilindungi. Polisi akhirnya dilibatkan. Investigasi dibuka. Ruangan terlarang itu digeledah. Semua bukti yang selama ini disembunyikan Raka terbongkar. Semua catatan. Semua foto. Semua nama. Semua jejak yang menghubungkannya pada kasus hilangnya seseorang di masa lalu. Dan pada akhirnya, Raka ditangkap. Tapi tidak dengan mudah. Ia melawan. Ia berteriak bahwa aku mengkhianati kepercayaannya. Ia berteriak bahwa aku merusak rencana yang sudah ia siapkan bertahun-tahun. Namun akhirnya, ia dibawa pergi. Tangan terborgol. Mata yang dulu kukira penuh cinta, kini hanya terlihat seperti kekosongan yang tak bertepi. Beberapa minggu kemudian, rumah itu disegel. Ruangan terlarang itu dibuka oleh aparat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat bagaimana rahasia seseorang bisa menjelma menjadi labirin gelap yang nyaris menelan hidupku. Aku duduk bersama Naya di teras rumah Mama. Kami memegang tangan satu sama lain. Terima kasih, kataku. Suara masih gemetar. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak ada di sini. Air mata jatuh di pipi Naya. Aku yang minta maaf. Aku harusnya cerita dari dulu. Aku memeluknya. Dan dalam pelukan itu, aku sadar, keluarga bukan tentang darah. Keluarga adalah orang yang memilih bertahan bersamamu. Meski berhadapan dengan kegelapan orang lain. Hari itu aku menutup bab paling gelap dalam hidupku.
Bab tentang suami yang kubayangkan penuh kebaikan. Namun ternyata menyimpan rencana kelam di balik wajah lembutnya. Bab tentang ketakutan yang menelan hari-hariku. Namun kini digantikan oleh keberanian untuk hidup lagi. Bab tentang seorang perempuan yang mencoba membangun rumah. Namun akhirnya harus menyelamatkan dirinya dari orang yang tinggal di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas tanpa merasa dia mengawasi. Aku bisa tidur tanpa mendengar langkahnya di lorong rumah. Aku bisa hidup sebagai diriku sendiri, tanpa raka, tanpa ketakutan, tanpa rahasia kelam. Hanya aku, hanya kehidupan baru, dan hanya kebenaran, meski pahit, yang akhirnya memerdekakanku.